Sebenarnya kalau dari segi faktor pasti banyak yang berpengaruh ya Mbak ya. Ada dari faktor terutama faktor lingkungan terdekat anak dulu nih biasanya. Karena kan untuk anak-anak dari kecil sampai mengenyam usia pendidikan, sekolah, menjadi dewasa, yang membentuk nilai-nilai utama dalam kehidupan biasanya kan adalah faktor lingkungan terdekat, yang terutama yaitu keluarga. Sekolah iya, tapi sekolah sebagai tambahan pendidikan untuk anak. Cuma yang benar-benar berpengaruh biasanya keluarga. Jadi dari faktor bagaimana pola asuh orang tua, bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga terhadap anak. Nah, kemudian juga ditambah faktor eksternal lain, misalnya seperti bagaimana anak bisa mendapatkan pergaulan yang baik untuknya, atau malah justru pergaulannya yang sebenarnya kurang memberikan dampak yang baik untuk anak gitu sih. Terus sama juga dari sosial media, kan sekarang banyak, kita tidak bisa dipungkiri lah ya kalau untuk informasi-informasi yang ada bisa diakses dengan mudah dari sosial media. Nah, justru informasi yang dengan mudah dapat ditarik oleh anak ini ada kelebihannya, ada negatifnya gitu. Kelebihannya ya kita bisa dengan mudah memanfaatkan informasi yang kita dapat untuk hal-hal yang kita butuhkan. Cuma negatifnya segitu mudahnya informasi diakses sehingga untuk orang tua pun harus bisa benar-benar mensupervisi dan memfilter sejauh mana konten yang didapat anak dari informasi-informasi yang ada di internet dan sosial media tersebut. Contoh yang diberikan oleh lingkungan dalam keluarga ataupun di lingkungan sosial anak itu juga sangat berperan penting. Jadi role model orang tua itu juga penting. Ketika misalnya dalam keluarga anak juga terpapar oleh tindakan-tindakan kekerasan, misalnya ada kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga atau kekerasan yang dia terima selama bertahun-tahun dari orang tua atau dari lingkungannya, itu akan membentuk pandangan anak, persepsi anak kalau hal tersebut normal untuk dilakukan. Normanya seperti itu, misalnya bisa saja seperti itu, sehingga tadi role model itu menjadi penting. Kalau memang kita ingin menanamkan suatu nilai kepada anak apapun itu ya, terlepas dari tindakan kriminal ataupun berbuat baik atau tidak gitu, ketika kita ingin menanamkan nilai tersebut, kita sendiri pun orang-orang terdekat anak harus memberi contoh kepada anak kalau tindakan yang tepat itu seperti apa. Jadi ada beberapa penelitian yang memang menunjukkan ada hubungan antara kondisi sosial ekonomi dan perilaku tindak kekerasan atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak gitu. Jadi hubungannya ini adalah penelitian tersebut membicarakan hasilnya bahwa anak-anak yang cenderung terpapar perilaku kekerasan sejak dari keluarganya, sejak kecil menerima perilaku seperti itu atau seringkali melihat perilaku kekerasan yang ditampilkan, tindakan kejahatan yang dilakukan, itu akan lebih cenderung yang tadi mengikutinya. Dan biasanya kalau misalnya ada faktor-faktor atau desakan ekonomi yang muncul, itu juga bisa menjadi salah satu faktor pencetus atau yang membuat anak melakukan. Misalnya karena kebutuhan ekonomi, ini deh ambil dong duitnya gitu kan, duit yang punya si temennya atau duit tetangga, atau diajarkan untuk cara bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tapi dengan cara-cara yang kurang baik gitu. Iya, sebetulnya mungkin ada kata bijak yang populer dengan Bang Napi bilang, suatu tindak kekerasan, tindak kejahatan atau kenakalan bukan hanya niat jahat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Jadi kadang-kadang lingkungan itu memberi kesempatan yang luas untuk terjadinya berbagai kemungkinan kejahatan atau kekerasan atau kenakalan tadi. Tidak ada usaha pencegahan. Seperti misalnya catatan kami, pernah satu kandidat doktor yang kami bimbing dari sebuah perguruan tinggi di Bandung menemukan bahwa SD di Jawa Barat sekitar 60-70% mengalami bullying. Jadi SD itu ya, belum SMP, SMA. Karena apa? Adanya pembiaran. Pernah suatu saat saya di Jakarta diskusi dengan para orang tua mengenai masalah bully ini.
Lalu ada seorang ibu yang dengan lantang mengatakan, biarin, namanya juga anak laki-laki. Ya pukul berantem sedikit biasa gitu. Nah, pembiaran sedemikian ini tidak ada ketegasan bahwa sekolah ini sekolah yang ramah anak, sekolah ini harus bebas bullying dan sebagainya. Akhirnya membuat semua kenakalan remaja ini ya terus berkembang begitu merekah dengan segala keelokannya begitu. Ini yang saya kira harus diwaspadai dan harus diupayakan untuk dihentikan bersama-sama. Seluruh pemangku kepentingan perlindungan anak harus bergandeng tangan dan merapatkan barisan. Pengaruhnya bisa saja, tapi yang sering datang ke tempat kami yang dianggap anak tadi bermasalah bukan hanya menengah ke bawah, menengah ke atas pun banyak. Jadi lebih kepada ketidakpedulian orang tua. Nah, ketidakpedulian ini bisa karena faktor ekonomi, bisa karena sibuk mencari uang dan sebagainya, tapi juga bisa karena paradigma yang keliru mengenai anak. Marilah kita berdayakan keluarga dan tentu dengan melibatkan peran serta RT dan RW. Namanya rukun tetangga, rukun warga. Tapi kenyataannya sering tidak rukun, tidak kompak, tidak mau bersama-sama menangani masalah-masalah ini. Begitu. Iya, di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak ya, bahwa ada diversi dan sebagainya. Jadi artinya kita harus menyadari anak ini bukan sekedar sebagai pelaku, tapi di sisi lain adalah juga korban. Korban dari lingkungan yang sangat tidak kondusif yang membuat anak terjerumus atau tergelincir melakukan berbagai perilaku menyimpang tadi. Jadi itulah pentingnya sekarang ini kebersamaan dalam keluarga. Rapat keluarga itu ya bisa di taman, bisa di kebun, bisa sambil jalan-jalan, tapi ada dialog. Jadi orang tua bukan hanya pandai memberikan perintah, instruksi atau komando, tapi juga pandai mendengar suara anak. Jadi berbagai ide-ide mengenai disiplin, aturan-aturan dalam keluarga sebaiknya memang dibicarakan bersama-sama dalam suasana yang demokrat. Ya, paling tidak ini yang penting justru implementasinya di lapangan. Nah, ini yang jarang sekali disadarkan ya, dan itu tadi harus kebersamaan. Jadi Satgas Perlindungan Anak atau Sparta, singkatan dari Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga, itu yang harus ada pertemuan bersama secara periodik, lalu diajak berbincang-bincang para orang tua. Bagaimana masalahnya, ada ide-ide, ada usulan, ada pertanyaan dan sebagainya. Mungkin sekali-sekali mengundang pakar misalnya membuat semacam mini seminar. Nah, bagaimana mendidik anak zaman now? Bagaimana menjadi orang tua milenial misalnya, yang tidak main, kalau dulu kan main bentak, main perintah, main hukum dan sebagainya, tapi ya tadi nuansa persahabatan yang dibangun di dalam keluarga. Ya, yang paling penting adalah rehabilitasi. Jadi penempatannya bukan di suatu tempat yang seperti orang dewasa, di sel, di penjara dengan jeruji besi dan sebagainya, bukan. Tapi ya semacam sekolah pengembangan anak, bagaimana dia dikembangkan potensi-potensinya. Mereka mencuri, mereka merampok, mereka berbagai tindakan menyimpang ini, di satu sisi ada potensi kreatif sebetulnya kan, ada ide-ide. Nah, tinggal kreativitas ini diarahkan secara positif sehingga melahirkan anak-anak yang cemerlang, mungkin entah di bidang IT, di bidang seni, olahraga, dan ya itu tadi pemberdayaan masyarakat. Sehingga kami kampanye awal tahun kemarin, pada saya ditanya oleh Bapak Presiden, ini kok anak sekarang main gadget terus, nah dampaknya kan juga buruk. Nah, saya bilang, mari kita ciptakan alternatif kegiatan lain yang tidak kalah menarik dan menyenangkannya dibanding dengan gadget. Waktu beliau tanya apa, mohon Bapak Presiden dengan beberapa menteri bisa menjadi model, yaitu menjadi sahabat anak. Sehingga kami mencanangkan juga Gernas Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Mulai dari Presiden Sahabat Anak, Menteri Sahabat Anak, kami baru saja dari Lombok menyelenggarakan kegiatan sama seperti di Istana Merdeka, itu permainan tradisional, ada engklek, ada gobak sodor, ada main egrang dan sebagainya. Tadi Gubernur NTB
bersama-sama dengan ratusan anak-anak, sekitar 600 anak-anak juga bermain permainan tradisional seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi tahun lalu persis pada Hari Anak Nasional, agak mundur sedikit yaitu 4 Mei waktu itu. Nah, dengan cara demikian terus akan turun setelah gubernur sahabat anak, bupati wali kota, camat, lurah, RT, RW, akhirnya ayah dan bunda sahabat anak. Ya, itu juga penting. Bahkan pada waktu bermain di Istana Merdeka waktu itu, di depan Bapak Presiden, di depan audiens, saya juga menyuruhkan dengan hormat mohon Bapak Menteri berkenan menginstruksikan bahwa sekolah-sekolah sekarang, ayo dipopulerkan kembali permainan tradisional. Karena penelitian menunjukkan permainan tradisional ini sangat bagus untuk perkembangan jiwa anak-anak. Artinya selain juga bersosialisasi, mereka juga bergerak, ini juga ada gerakan-gerakan psikomotor yang aktif sehingga darah mengalir dengan lancar, membuat lebih sehat dan lebih cerdas berpikir dan sebagainya. Jadi juga tidak egosentris, tidak mau memikirkan diri sendiri tapi juga bisa belajar bekerja sama. Jadi ini semua memang harus dimulai kembali dan bisa pendidikan secara formal di sekolah, non formal dan informal di masyarakat dan keluarga.